barangnya bagus, harganya ruwet. Barangnya masuk, harganya ruwet. Ayo, barangnya masuk, harganya ruwet. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini, bocah belajar tani akan mengabarkan buat dulur-dulur semua sobat bocah belajar tani bahwasannya hari ini bocah belajar tani ada di Kabupaten Ngawi apa Karanganyar Pak ini? Ngawi. Kabupaten Ngawi, tepatnya Desa Wonosari. Wonosari, Kecamatan Sine. Kabupatennya Ngawi, guys. Padahal di sini juga kalau kita mau melangkah tinggal satu langkah lagi kita juga sudah masuk ke Kabupaten Karanganyar. Masuknya Jawa Tengah, guys. Jadi ini kita berada di bawah kaki Gunung Lawu, perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik, buat teman-teman, kita akan perkenalkan dulu kita sedang di mana dan di tempatnya siapa, sedang ngapain. Kita perkenalkan dulu. Monggo Pak, perkenalan diri. Ya, untuk para subscriber bocah belajar tani, perkenalkan nama saya Rianto, petani pemula dari Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pada hari ini kebetulan sang owner channel bocah belajar tani main ke gunung, jadi kebetulan pas panen, maka dari itu kita suruh live langsung pada pagi hari ini. Kita panen di lahan saya. Lahan saya ini hanya bisa menampung benih sekitar 95 kilo. 95 kilo. Alhamdulillah pada saat harga tidak baik ini terjual dengan harga 21,5 juta untuk benih 95 kilo. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya perkenalkan, dan kita kembalikan lagi ke Mas Dwi selaku yang punya channel bocah belajar tani. Oke, terima kasih buat Mas Rianto, juga teman-teman petani bawang merah di Kecamatan Sine, tepatnya di Desa Wonosari, Kabupaten Ngawi. Jadi di kesempatan hari ini bocah belajar tani sedang ada misi kirim bibit bawang merah ke tempatnya beliau. Beliau ini salah satu petani bawang merah, juga termasuk pemula. Iya. Termasuk Pemula, guys. Dan beliau tanam benian 95 kilo, laku 21 juta. Di saat harga tutulan kurang dari 10.000. Jadi kalau panenannya tidak super, tidak bagus, saya rasa juga tidak mungkin laku segitu. Seperti ini loh, guys. Ukurannya itu ya alhamdulillah lah, super. Tapi ini masih banyak komentar dari saya untuk lahan jenengan. Ya. Besok lagi kalau tanam sampai panen pun itu tetap dirawat, karena di injury time itu saat pengisian umbi, pemaksimalan
bobot umbi itu jika ada serangan hama itu juga bisa mengurangi tonase. Jadi buat teman-teman untuk yang menjelang panen tanamannya itu tetap dirawat, jangan sampai terserang hama dan penyakit karena itu sangat berpengaruh terhadap tonase. Kalau untuk segi rawatan sendiri saya rasa ini sudah tergolong bagus karena bisa mencetak super. Tapi untuk segi serangan hama di Enjuritem ini ternyata di masa-masa akhir ini serangan ulatnya menggila, guys. Ini daunnya penuh dengan ulat. Jadi ini pun kalau dipanen terus kemudian diproses potong atau proses menjadikan ini agar bisa dijual di pasar, ini harus juga cepat, guys. Karena kalau kita jemur dengan kondisi penuh ulat ini beresiko daunnya busuk, apalagi kalau cuaca panasnya kurang. Nah, di sini pola pertaniannya menggunakan airnya itu langsung air gunung, Pak. Iya. Air sumber dari gunung atau mata air gunung ini juga mengalir deras, guys. Walaupun ini cuaca kemarau, di sini termasuk melimpah untuk air. Juga di sini itu datarannya tinggi, di atas 500, jadi antara 800 sampai 900 mdpl. Iya, betul. Di atas 800 sampai 900 mdpl. Dan beliau ini juga sudah mengikuti channel Bocah Belajar Tani lama, sehingga metode-metode itu juga sudah mengadopsi sebagian dari metode yang sudah digunakan Bocah Belajar Tani. Untuk ke depan kira-kira yang jadi kendala itu apa, Mas? Mungkin kendala petani yang dari Wonosari sini itu kita kendala di mungkin kalau sudah tanam itu pucuk kuning, Mas. Kita petani dari Wonosari sini sangat sangat terkendala. Setelah usia 10 hari nanti kita pemupukan pertama, lah selanjutnya ini pasti pucuk kuning. Ada yang pucuk kuning itu lebih dari 1 cm, itu berlangsung beberapa hari, jadi sangat mengkhawatirkan untuk petani Wonosari sini. Jadi kita masih kesulitan untuk mengatasi pertama pucuk kuning, yang kedua itu untuk tanaman kerdil karena di sini sistem mulsa, jadi tidak bisa disosrok seperti di kawasan-kawasan Nganjuk dan sekitarnya gitu, Mas. Oke, ini salah satu penjelasan dari beliau, keluhan dari beliau. Jadi buat teman-teman viewer Bocah Belajar Tani, jika punya lahan yang ada tanamannya bawang merah, kita selalu pesankan untuk olah lahan yang maksimal. Jadi olah lahan yang maksimal itu sangat berakibat signifikan terhadap nanti saat perawatan. Jadi menurut keterangan beliau setelah kita sharing, itu pucuk kuning terjadi setelah dipupuk. Berarti rata-rata di atas 10 hari. Nah, itu bisa terjadi akibat pH tanahnya drop. pH tanah drop itu juga terjadi akibat kelembaban yang tinggi dan unsur hara yang kurang. Itu bisa mengakibatkan pH drop. Jadi tanah terlalu lembab itu juga mengakibatkan drop. Apalagi ditopang dengan berlangsungnya pemupukan, itu akan sangat signifikan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di saat olah lahan, jika sudah terjadi seperti ini, di saat olah lahan, maksimalkan pemberian kalsium. Bisa CaCO3 ataupun dolomit, agar mempertahankan atau menjaga pH tanah itu tetap terjaga. Yang kedua, saat proses pemupukan, 3 hari sebelum pemupukan atau bisa langsung dibarengkan dengan pemupukan, kita bisa tambahkan CaCO3 agar pH-nya itu tidak lantas dropnya cepat dan lama untuk recovery-nya.
Seperti itu Mas. Jadi kalau kita berikan CaCO3 atau kalsium saat proses pemupukan itu akan satu, mempertahankan pH itu tidak langsung lantas drop. Yang kedua, mempercepat naiknya pH tanah agar tidak terjadi pucuk kuning terhadap tanaman bawang merahnya. Dan proses dengan mulsa ini, jika kondisinya apalagi kondisi hujan, itu akan sangat lama guys, untuk kandungan air ini bisa bertahan di bawah naungan mulsa ini. Untuk itu serangan jamur juga rawan sekali terjadi jika menggunakan mulsa di saat tanah itu terlalu lembab. Untuk penanganannya sendiri juga lebih sulit daripada yang tanpa mulsa untuk serangan jamur. Seperti halnya di sini, ini kalau menggunakan mulsa seperti ini, kalau di sini ada serangan seperti gurem, itu akan juga sangat cepat. Karena hama-hama tersebut, apa yang seperti kutu-kutuan yang saat ini lagi marak ini gurem, itu kurang senang dengan yang basah-basah. Jadi proses penyiraman harus daun itu harus basah supaya tidak diserang oleh hama-hama tersebut. Nah, untuk ini proses panen ini di usia berapa sekarang? Untuk panen saat ini di usia 69 HST. 69 HST di ketinggian 800 mdpl itu termasuk sudah cepat, Pak. Sudah cepat termasuk. Dan kondisinya juga sudah maksimal untuk pengumbiannya, hampir sudah merata kempes untuk popornya. Tapi memang di sini itu tidak cocok ya untuk pembuatan bibit. Iya, kita masih beberapa kali uji coba gagal. Iya. Beberapa kali uji coba gagal. Nah, buat teman-teman yang memang ada sebagian itu dimanapun tempat itu sama saja, kalau yang penting bisa ditanami subur itu sama. Jadi setiap agroklimak lahan itu berbeda karakter, berbeda ciri, dan berbeda kandungan unsur hara pada tanahnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti kita akan shoot terus ke proses panennya seperti apa. Dan ada kira-kira yang perlu ditambahkan, Pak? Ya, tambahan dari saya. Untuk para pemula, apapun harga di pasar, asal kita merawat tanamannya dengan baik, dengan hasil maksimal, insya Allah modal yang kita keluarkan akan kembali dan masih kita dapat untung sedikit. Itu pesan saya. Jadi rawatlah tanaman panjenengan semua dengan sebaik-baiknya, walaupun harga tidak sesuai yang kita harapkan. Itu saja. Intinya tingkatkan hasil panen walaupun harga kurang bersahabat. Seperti itu guys. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan shoot tanamannya beliau. Dan buat dulur-dulur yang ada di Kabupaten Sragen, setelah dari Ngawi ini kita ke Sragen, Karanganyar, Klaten, kembali ke Nganjuk. Dan Pak, di sini ternyata juga ada sapi perah, Pak ya? Iya, ada. Di sebelah ini kandang sapi perah, tapi untuk kebutuhan kompos menggunakan kohe sapi juga? Ada sebagian pakai kohe sapi, ada sebagian pakai kohe kambing. Ada pakai kohe sapi, ada yang pakai kohe kambing. Terus menurut keterangan teman-teman, jadi mengakibatkan jamur? Iya, karena di sini masih ada, ya termasuk mungkin saya sendiri itu tidak melalui proses fermentasi. Jadi kita hanya melihat kekeringan kohe saja, langsung kita bawa ke lahan. Kita juga tidak tahu kan kering itu masih ada jamurnya atau tidaknya. Kita tidak pakai proses yang lainnya, kita langsung bawa ke lahan. Jadi biasanya kalau untuk tanaman bawang merah agak aman, tapi nanti kalau jika diganti dengan tanaman cabai itu biasanya banyak yang layu, fusarium gitu. Jadi mungkin karena kohenya belum jadi, itu menurut
kita, Mas. Oke, sedikit penjelasan lagi ini tambahan. Jadi penting guys, untuk lahan itu kita masukkan kompos. Jadi kompos itu patokannya bukan kering. Kompos itu patokannya adalah fermentasi yang sudah jadi. Lah, tandanya gimana? Fermentasi itu sudah jadi. Jika kita hanya tumpuk di suatu tempat, kowe itu kemudian sudah berubah bentuk dari asalnya seperti tanah, itu sudah ada proses pengomposan. Tapi alangkah baiknya kita fermentasi menggunakan dekomposer agar pemaksimalan dari pengomposan itu terjadi konsentrasi jamur baik yang lebih tinggi. Walaupun basah tidak masalah, yang penting sudah fermentasi dan sudah yakin diberikan dekomposer atau jamur antagonisnya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.